Nah, di sini saya membuatkan soal dulu. Yang pertama, saya contohkan ya. Saya punya bahan sebanyak 37 ton dan untuk 1 unit produk A membutuhkan 2 unit bahan B. Nah, untuk harganya produk A 20.000 dan B 10.000. Di sini 37 ton ini merupakan NIM 2 digit terakhir kita, NIM kita. Misalkan kalau kalian NIM-nya 50, berarti di belakangnya ini 50, berarti di sini 50 ton. Atau bisa juga bebas. Soalnya ya, untuk harga juga sama. Di sini saya pakai 20.000 sama 10.000. Kalau kalian misalkan mau 10.000 sama 15.000 juga bisa. Yang penting 1 berbanding 5 atau 1 berbanding 10. Nah, sebelum ke metode grafik sama simplex, sebelum ke intinya, kita itu harus membuatkan dulu produksi maksimumnya produk A dan B. Kita harus tahu dulu maksimumnya. Lalu yang kedua harus tahu tabel optimasi, fungsi tujuan, fungsi kendala, dan juga fungsi dualnya. Nah, baru ke intinya. Ke intinya yaitu metode grafik dan simplex. Nah, di sini kita buat tabelnya buat sebelum ke metode grafik. Bahan ke-1. Ini bahan ke-1 itu buat cowok. Karena kan kita cewek, jadi buatnya itu yang soal yang kedua. Kita di sini buat tabel. Yang pertama di sini bahan untuk membuat produk A. Di sini B, dan di sini maksimal penyediaan bahan. Bahan untuk membuat produk A di sini kan tadi membutuhkan 1 ya. Membutuhkan 1 produk A dan membutuhkan 2 produk B. Nah, harga yang A tadi masukin di sini dan B di sini masukin. Ini NIM kalian. NIM-nya 37. Kalau misalkan kalian NIM-nya 50, berarti 50. Di sini maksimal penyediaan bahan. Untuk maksimum, nah ini maksimumkan harga produk cat. Berarti kita itu harus memaksimumkan dari harga ini. Harga-harga ini disebut fungsi tujuan, karena tujuan dari hasilnya nanti, hasil dari metode grafik dan metode simplex itu harus sama. Itu yang berhasil. Nah, ini untuk batasan-batasannya. Kalau misalkan buat cowok, batasannya itu yang pertama di sini ditulis. Berhubung ini batasan yang kedua, bahan yang kedua tadi yang kedua aja. Di sini maaf saya tulis di sini bahan yang kedua ya, bukan yang ke-1. Di sini tertulis X1 atau X kuadrat 1 ditambah 2X pangkat 2 kuadrat 2 di bawah kurang dari 37 jam kerja. Atau di sini gak pakai jam kerja juga gak apa-apa. Lalu di sini juga tuliskan X1, X2 atau X pangkat 2 ya, kurang dari 0, berarti bisa negatif gitu kan. Tapi saya nggak pakai nominal negatif, semuanya positif. Sebelum kita membuat grafik, kita harus substitusikan dulu dari persamaan yang kita buat tadi di soal. Kita kan pakai bahan yang kedua, tulis di sini, masukin X1. Ini nggak pakai sama dengan ya, langsung aja ditambah X1 ditambah 2X pangkat 2 di bawah sama dengan 37. X1 ini sama dengan 0. Dari mana ini 0? Lihat aja tadi dari soal kan. Nah, X1 kurang dari 0 ini harus ditulis. Berarti X1 sama dengan 0. 0 ditambah 2X pangkat 2. 2X pangkat 2 itu dari sini sama dengan 37. Nah, 2X pangkat 2 sama dengan 37, berarti dibalik.
37 dibagi 2 itu kan X2 nya 37, yang 2 dari depan jadi per 2 sama dengan 18,5. Nah, berhubung di sini kalau pakai ke koordinat harusnya pakai 0, jadi 0,18,5. Jadi 18,5 ini dari hasil Y, X nya kan 0, berarti X, Y berarti 0,18,5. Kalau kita udah buat, titikan aja di sini. Nah, lalu yang kedua, X2 sama dengan 0, X1 ditambah 2 kali 0. Dari mana ini 0? Kan ini dari sini, X2 0. Yang tadi X1, sekarang X2 yang 0-nya. Nah, untuk X1 nya itu 2, berarti 2 kali 0 kan 0, berarti X1 nya itu X2 nya itu 37,0. Karena 37 ini X merupakan X dan 0 nya itu Y, jadi taruhnya di sini. Nah, udah gitu buat garis. Kalau misalkan sama yang cowok itu gak bakalan garis sama kayak gini. Kalau misalkan kita buat 2 soal, itu bakal garis menjadi berpotongan, garis berpotongan ini. Nah, kalau misalkan udah garis berpotongan, biasanya daerah di sini itu dicari. Nah, ini saya pakai arsir-arsir gini karena ini daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini emang tidak berfungsi, cuman saya kasih arsiran aja. Nah, gitu. Terus di sini ditulis X1, di sini X2. Nah, A ini 0,0 ini merupakan titik pusat koordinat, bukan dari mana atau berasal dari mana, cuman titik A ini 0,0 ini wajib ditulis karena pusat koordinat. Nah, udah gitu kita tulis aja yang 37,0 di sini, ini 18,5 di sini. Kenapa di sini enggak B? Langsung cek, karena B ini merupakan ini sebenarnya, tapi enggak saya tulis. Jangan tulis aja. Ya, di sini A, di sini C. Nah, sesudah itu substitusikan A, C ke dalam fungsi tukuan. Fungsi tukuan Z sama dengan 10.000 X1. Maaf, saya pakai 20.000 ya, salah, ini salah soal. 20.000 X1 dan X2 nya 10.000. Titik A kan tadi di koordinat 0,0, berarti 0 kali 20.000 sama dengan 0 ditambah 10.000 kali 0 sama dengan 0, berarti isinya 0. Untuk titik C, Z nya sama dengan 20.000 kali 0 ditambah 10.000 itu dari mana? Ya kan dari tadi, dari atas juga. Ini tukuan Z, fungsi tukuan Z, berarti 10.000 sama 20.000 itu harus dimasukin ke sini buat ngitung maksimumnya. 10.000 kali 18,5. Ini 18,5 ini yang tadi dibagi 2. 37 bagi 2 sama dengan 18,5. Berarti kalau kalian NIM-nya 10 dibagi 2 berarti 5. 5 kali 10 berarti 50.000 di sini isinya. Kalau aku 18,5 dikali 10.000 berarti 185.000. Jadi kesimpulannya titik C itu yang 18,5 itu yang udah dibagi 2 merupakan hasil maksimum. Jadi titik C ini adalah titik optimal, sehingga produk A dibuat 18,5 buah dan produk B sama dengan 0, jadi 18,5,0. Nah, untuk sekarang ke metode simplex. Maksimumkan Z nya itu kan tadi saya pakai 20.000 X1 dan X2 nya itu 10.000.
ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Di sini kalau metode simplex itu pakai S1 sama S2, itu udah rumusnya, bukan dari mana ya. Ini batasan-batasannya, kan kita cewek ya, jadi batasannya bahannya pakai bahan yang kedua. Kalau yang ke satu yang di atasnya itu bahan ke satu buat cowok. Nah, di sini kita tuliskan bahan yang kedua, sama dengannya diganti pakai NIM kalian, NIM 2 digit terakhir, kan saya NIM-nya 37, berarti sama dengan 37. Ini rumusnya ini. Lalu variabel dasar masukin ke tabel. S1 ini buat cowok, ini buat cewek. S2 yang di bawah masukin 0371200. Ini dari mana? Masukin aja, kan ini rumusnya S2 0 C atau Kika ini merupakan yang tadi rasio kuantitasnya 37. Ini X1 1, X2 2. Ini merupakan bahan ke 1 atau di sini disebut dengan A, membutuhkan 1, B dan 2. Di sini 0 0. Nah, untuk cat C-nya itu 0, semuanya 0 karena tidak ada nilainya. Nah, sekarang tinggal hitung C dikurangi Z. Di sini 20, 10, masukin aja. Ini salah ya. Ini harusnya 20, ini 10. Bukan 10 sama 12.000, soalnya aku ganti soal. Nah, udah gitu cari aja yang terbesarnya di sini. Berarti ini aku kasih tanda warna kuning 20.000. Kalau misalkan kalian maksimumnya 50.000 sama 25.000, berarti ya yang 50.000 aja yang tandai sebagai itu maksimumnya. Ini. Nah, lalu langkah yang kedua itu ini buat cowok, ini buat cewek. Jadi kita itu pakainya yang ini aja. S2 0 37120 0 itu dari sini. 0 37120 itu dari sini. Nah, lalu dikurangi setengah dikali baris kunci lama, yaitu X1. Harusnya dari sini. Berhubung ininya kosong, jadi kita bagi 2 aja, kayak bayangan aja. Jadi 0,18,5 kali setengah, harusnya di sini ada 1,0 tuh, 1,00. Nah, di sini masukin aja, tinggal masukin aja 0,18,5. ininya yang maksimum, yang harga produk, masukin. Nah, di sini juga kan udah kelihatan 185.000 ini dari hasil yang 18,5 dikali 10.000. Di 18,5 dikali 10.000 isinya ini. Jadi kan udah kelihatan ini sama. Nah, dari tabel di atas kita juga udah bisa simpulkan nilai optimalnya 18,5,0 dan penjualan maksimumnya 185.000. Kita buktikannya sama atau enggak. Nah, sama kan 185.000 sama 18,5 gitu. Ini menurut aku ya.